Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air dan Mhm, kami juga masih mengajak Anda untuk betul. bergabung bersama kami. Di mana Bang Biring masih ingat nomornya? Silakan hubungi kami di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS Heeh, di 085271153456. Dan juga Anda oke. bisa saksikan kami melalui apa Bang Biring? Hah? Selain TV, Facebook ya, Facebook ya. Nah, banyak lah bisa menyaksikan kami lah. Iya, iya. Via streaming juga bisa, Streaming bisa. heeh. Kemudian di My Republic juga, Mhm. heeh, silakan ya. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak sekolah hanya melalui daring. Ya, Apakah itu bisa dikatakan menuntut ilmu karena hanya diam di rumah? Ah, namun sepertinya ada penelepon Pak Ustadz. kita tahan Penelepon dulu kita Ustaz ya. dahulukan. Kita tahan dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Ya, assalamualaikum. Salam. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Ibnu di di Pasar Miring. Di Pasar Miring. Silakan Oke. Pak pertanyaannya Pak. Mungkin bisa diangkat sedikit suaranya Pak ya. Oh, ini apa macet-macet? Mhm. Ada Oh iya. apa itu pemancarnya ya? Yang Iya. macet-macet tuh. Iya Pak, iya, iya. Mhm. Jadi pertanyaan Suaranya bisa Pak. di radio kaku nggak jelas apa, nggak enak gitu. Iya. Oke. Macet kayak kayak CD macet-macet gitu. Oke, Ya, terima terima kasih kasih Pak banyak Pak informasinya Pak. atas informasinya. Ada Pertanyaan pertanyaan saya, Pak? Mm. apakah kalau orang yang sedang puasa itu nggak boleh nyembelih ayam, itik, entok, dan sebagainya gitu? Bagaimana? Apakah Ya gimana Pak? Bisa diulang lagi Pak? dilarang gitu? Orang puasa? Aja pertanyaan saya, karena ini radionya kurang jelas, jadi gimana ya mau dengarkan gitu. Ya Pak, tolong dengar kami dari telepon saja Pak. Bisa diulangi lagi pertanyaannya. Orang yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, sudah di- diputus Bang Biring. Oke. Ya, yang saya dengar tadi orang yang berpuasa ujungnya entok Bolehkah ayam gitu. menyembelih? Oh, Menyembelih. menyembelih mungkin ya? Iya, kalau dijawab pertanyaannya, apakah orang puasa tidak boleh makan entok, ayam? Nggak boleh dimakan kan begitu. Kalau Pak Ustadz? menyembelih Pak Ustadz, boleh? Atau Boleh, enggak? insya Allah. Nggak Boleh. ada masalah, nggak ada Nggak ada larangan masalah. bagi orang yang sedang puasa itu untuk menyembelih. Berarti tidak ada larangan orang puasa itu untuk melakukan misalnya apa sih, menyembelih kambing. Pemenggalan. Iya, karena kan ada bagian orang kan itu dianggap menyiksa begitu. Tidak boleh, tidak apa-apa. Itu Ustaz. sebatas yang saya ketahui bukan termasuk dari pembatal puasa ataupun hal yang merusak ibadah puasa ini. Oke, Jadi masya nggak Allah. apa-apa, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, kita angkat lagi telepon ya. Namun sebelum itu pastikan Anda mendengarkan kami melalui teleponnya saja ya. Kita angkat. Halo, Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ida dari Palembang, Ustaz. Ibu Ida. Silakan Ibu Ida pertanyaannya. Mau tanya, Ustaz, kalau katanya kalau orang berpuasa itu tidak boleh bersikat gigi. Nggak boleh ngapa Ibu? Tidak boleh bersikat gigi, Ustaz. Bersikat Sikat gigi. gigi, Iya. Itu aja Ibu? Satu lagi, Ustaz. Iya. Ya. Bagaimana doa kita itu biar usuk sholat itu, Ustaz? Iya, Mm-mm. Oke, itu udah? aja Bu. Itu aja, Ya. Bu Ida. Sudah. Wassalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ida. Masya Allah. Ini Pakai tentang rendang puasa nggak, Bu? nih. Kayak semangat nih orang berpuasa nih. Iya, katanya sikat giginya pakai rendang ya nggak boleh. Wah, sikat gigi pakai rendang membiring. Dia pakai apa lah sikat gigi, pakai Iya, siwak gitu. Masya Betul Allah. nih, Pak Bagaimana Ustadz? Pak Ustadz? Ini karena sering sekali nih pertanyakan nih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini menyikat gigi, terkhusus yang menggunakan pasta gigi ya. Iya, Itu dalam puasa sebenarnya boleh. Ya. boleh. Asalkan dia hati-hati untuk agar tidak tertelan pasta gigi tersebut. Artinya dia tidak terlalu keras dalam menggosok giginya sehingga pasta atau busa dari pasta gigi itu masuk ke tenggorokan, itu yang Iya. nggak boleh. Tapi kalau dia hati-hati tidak terlalu keras itu nggak mengapa.
Walaupun yang lebih baik tentu dia sikat gigi menggunakan pasta gigi itu sebelum waktu mulai Puasanya. puasa seperti itu, Iya, sebelum iya. subuh atau setelah maghrib seperti itu. Tapi kalau boleh apa tidaknya, insya Allah tidak mengapa asal dengan hati-hati, Ya, tidak Ustaz. busanya tidak masuk ke dalam tenggorokan. Wallah a'lam bishawab. Saya rasa juga jarang ya orang yang sikat gigi itu sambil nelan-nelan pasta giginya gitu. Tapi itu memang boleh ya selama dia tidak menelannya kan Iya. gitu. Jangan pas sikat giginya Terutama ditelan pas kumur-kumurnya, hati-hati. Kalau Kemudian tadi ketelan gitu. Pengalaman lebih enggak ya? enggak. Yang kedua tadi apa, Pak? Apa sikat giginya? Enggak, yang kedua pertanyaan Bu Ida. Kira sikat giginya ketelan gitu. Ya, yang kedua masalah doa. Ada nggak nih doa agar sholat kita jadi khusyuk nih Pak Ustadz? Iya. Doa agar salat kita jadi khusyuk. Atau mungkin ada tips-tipsnya supaya sholat kita menjadi khusyuk. Saya lupa saat ini ada doa yang kita memohon untuk diberi hati yang khusyuk. Apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lah. Ini doa berlindung ya. Heeh. Doanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, Iya. hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak diijabahkan. Seperti itu. Masya Allah. Itu yang saya ingat, itu doanya kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Artinya kita ingin diberikan hati yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Masya Allah, bagus sekali. Nah, Coba itu diulang, Mat. Nanti diputar ulang lagi ya rekamannya ya. Ya, Bu Ida ya. Cukup mudah sekali insya Allah. Hanya 3 itu tadi ya. Atau saya ulang. Iya, iya. Boleh. silakan. Mungkin bisa dicatat nih buat Ibu Ida. Iya, Silakan di dicatat Palembang. doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Tuh, Dah, insya alhamdulillah. Udah mirip. Insya Artinya Allah. ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak diijabahkan. Nah, Insya Allah. nanti Saya kalau rasa- kurang paham lagi nanti silakan aja nanti puter di Facebooknya, cari Oke. aja di Salam TV, insya Allah nanti ada siaran ulangnya di Iya, Bu Ida. Facebook. Nah, kemudian nih, Pak Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi Pak Ustadz ya, sempat tertunda nih. Tadi kita ulang aja ya. Boleh lah, boleh. Pertanyaannya, sekarang anak-anak sekolah hanya melalui daring. Apakah itu bisa dikatakan menuntut ilmu? Ya. Karena hanya diam di rumah. Sama seperti saya yang hanya belajar dari media, TV sunnah, dan radio. Mohon penjelasannya. Syukron Ustadz. Mohon. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Dalam keadaan seperti ini tentu hal-hal tersebut seperti belajar lewat online, ya, insya Allah termasuk dari bagian dari menuntut ilmu. Ya. Karena memang keadaan saat ini menuntut hal tersebut, ataupun orang yang memang sebelumnya asalnya belajar online itu insya Allah termasuk dari menuntut ilmu juga. Iya. Tidak menafikan bahwasanya itu termasuk juga diantara pintu-pintu dia atau jalan-jalan untuk mencari ilmu seperti itu. Iya. Atau dia belajar lewat TV sunnah ataupun radio dan sebagainya. Insya Allah termasuk dari bagian dari menuntut ilmu. Walaupun yang lebih utama bagi seorang itu ketika memiliki kemampuan, dia hadir langsung ke majelis para ulama atau majelis para ustadz untuk menimba ilmu dari mereka. Itu yang lebih utama. Tapi kalau apakah termasuk bagian dari menuntut ilmu itu belajar lewat online, ya insya Allah termasuk dari bagian menuntut ilmu, insya Allah. Ya. Nah, apakah nanti akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari kalau soal beda ya pasti beda saja yang bermajelis yang talaki dengan yang menggunakan media. Tetapi apakah dia akan mendapatkan keutamaan juga, Pak Ustaz? Insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan dari hal tersebut, keutamaan menuntut ilmu, ya. Karena para ulama ketika menjelaskan, ini hadis yang mungkin akan nanti saya sebutkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, ya, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Iya. Menempuh jalan di sini para ulama menafsirkan dengan 2 hal. Ada yang maknanya dia berjalan, artinya dia melangkahkan kakinya untuk menghadiri majelis ilmu. Iya. Itu makna secara hakiki. Atau makna secara maknawi itu dia baca buku ataupun dia mendengarkan ceramah
di radio, televisi atau hal-hal yang sejenis dengannya seperti itu. Oh ya, Masya Allah. Ya, waktu kita tinggal sekitar 1 menit lebih berapa 3 detik lah. Ya. Jadi mungkin Ustaz bisa agak dicepat, kira-kira ada poin penting mana lagi yang ingin disampaikan nih Pak Ustaz. Di antara poin yang penting yang membuat kita harusnya untuk memotivasi kita untuk belajar ilmu agama adalah bahwasanya belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga. Masya Allah. Ya. Allah akan mudahkan seorang tersebut akan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan ya, dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini tentu satu keutamaan yang agung bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara poin terakhir mungkin bahwasanya di antara keutamaan menurut ilmu itu bahwasanya ilmu itu termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagian dari jihad. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang berpendapat bahwa pergi mencari ilmu itu tidak termasuk jihad, sungguh ia kurang dalam akalnya, kata beliau. Artinya menurut ilmu agama itu termasuk dari bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu kedudukan yang sangat mulia seorang mempelajari ilmu agama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tak terasa kita sudah 1 jam yang menemani pagi para pemirsa dan pendengar ya. Iya, betul. Dan ini saatnya momen-momen yang menyedihkan. Iya. Saatnya kami mengundurkan diri. Ya, untuk itu insya Allah kami akan kembali lagi di esok hari, tentunya di jam yang sama. Oke, terima kasih banyak atas apa yang antum sampaikan di pagi hari ini, Ustaz Abu Sahal. Semoga apa yang antum sampaikan menjadi ilmu bagi kami dan juga amal jariah bagi antum. Ya, dan tentunya menjadi motivasi juga bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu. Iya, betul. Karena dari keutamaan-keutamaan tadi, semoga bisa kita petik hal-hal yang membuat kita semakin semangat. Iya, dan langsung aja lah kita tutup waktu kita udah habis. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.